Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya yang akan membahas materi tentang fungsi-fungsi manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NPM A1B022062 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Mata kuliah Pengelola Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Jadi fungsi-fungsi manajemen. Secara umum, fungsi-fungsi manajemen yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat itu pengawasan. Masih fungsi manajemen perencanaan. Fungsi manajemen perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksana dan pengendalian, menentukan strategi pelaksana kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi menurut Andang tahun 2014. Masih fungsi manajemen pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini dapat diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang terlibat dalam kerja sama untuk memudahkan pelaksana kerja. Pelaksana fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Fungsi penggerakan atau actuating adalah hubungan antar aspek-aspek individu yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, controlling, actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Masih itu pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksana atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksana dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Menurut Baharudin tahun 2010. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.